kenapa bisa jadi direktur dengan umur semuda ini? Pertama, silakan Kak. Pertama, sejak tahun 2017 gue tuh udah gabung di PKBI sebagai relawan saat itu. Lo dulu umur 27 ngapain, Jo? Hah? Lo dulu umur 27 ngapain? Wah, kita mah nggak usah ditanyain, Pak. Miris, bukan ya, Pak? Oke, kalau ngomongin keterkaitan HIV dengan remaja, kalau menurut Kak Tami, sampai saat ini banyak nggak sih remaja yang terinfeksi HIV? Kalau Ya. Kenapa mereka rentan sama HIV ya? karena remaja ini kan jiwa-jiwa muda yang keponya tuh tinggi banget ya. Terusnya dia masih labil banget, apalagi kalau tidak disupport oleh lingkungan sekitar, terutama untuk orang tua. Jadi mereka diganti pacar tuh kayak yang hits banget gitu. Mantan lo ada berapa? 20, cuma satu tuh, aduh. Jadi tuh itu cukup beresiko di teman-teman remaja. Gimana tadi Kak ngomongnya, Kak? Tangannya mesti begini Iya, ya? Gitu, ya, luar biasa gitu. emang ya. 3, 2, 1. Penonton! Jel, gue kayak lagi ngelenong ya. Teman-teman, kemarin kan pada saat Mpok lagi mau ke Bali ya, bukan mau ke Bali dong, udah nyampe di Bali, Mpok bilang mau bahas 2 hal ya. Tapi ada yang menarik. Mpok ketemu lagi satu orang yang menurut Mpok ini kayaknya bagus kalau kita obrolin bareng nih. Dan Mpok ketemu nih sama temen. Dia itu masih muda. Loh, baru 27 tahun. Nggak jauh beda lah sama Mpok 18 tahun. Kadang-kadang suka nggak inget umur ya. Nah, dia baru 27 tahun nih. Perempuan. Udah jadi direktur. Dia bakalan datang sebentar lagi nih. Janjinya sih ya 5 jam lagi sih. Enggak. Paling enggak ya 5. Oh, tuh dia udah nyampe. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Tami, apa kabar? Silakan duduk. Ya. Nah, tahu nggak namanya? Nama panggilan aja kali ya. Kayaknya kalau nama panjangnya tuh agak jelimet. Namanya Kak Tami. Kak Tami ini Direktur Eksekutif dari PKBI DKI Jakarta. Keren nggak tuh? Wah, masih muda kan? Masih muda. Kayak adik kakak kan? Dia kakaknya, aku adiknya. Oke, siap. Nah, Kak Tami ini sebagai Direktur Eksekutif di PKBI DKI Jakarta itu ada program untuk pemuda, gitu ya. Pemuda atau remaja ya, lebih ininya remaja. Dan memang kebetulan direkturnya aja masih semuda ini kan. Gimana dengan staf-stafnya? Nah, kita tanya langsung aja, ya nggak sih? Siap. Kita akan ngomongin soal HIV dan remaja. Nah, Kak Tami boleh cerita dulu dong. Backgroundnya Kak Tami itu apa sih? Kok bisa baru umur 27 tahun? Gak usah dilihat, baru umur 27 tahun, udah jadi direktur. Udah, kita nggak usah lihat. Ada tamu. Kenalin, Johan. Iya, Johan, personal sekretari. Gaya banget lu personal sekretari. Iya, abis sunbed. Makanya bajunya begini. Sunbed, kayak jemuran dong ya? Iya. Jemur ya? Kata gua jemuran. Banyak gaya emang, Dari mana, asistennya gaya. Pok? Dari mana? Hah? Ini Dari mana? Ini najis. Adi, Bang. Jelek banget muka lu begitu deh. Ini Dari temen mana? gue. Oh. Nggak jauh beda kan mukanya, muda. Nggak jauh beda, cuman beda proyek sih. Beda proyek. Kayaknya. Ya. Nih ntar nggak gue kasih makan. Oh iya. Ya, Kak Tami ini Direktur Eksekutif PKBI DKI Jakarta. Waduh, minder Keren saya kan? langsung. Masih muda gini udah jadi direktur. Minder langsung. Lu udah jadi apa? Umur lu Personal berapa sekarang? sekretari. Asisten, Oh, iya. gaya lu. Kita mau ngomongin HIV dan remaja. Oh, gitu. Lu kan udah bukan remaja nih. Masih kita mah. Dari mana? Jiwa muda. Tapi umur? Hah? Umur? Nggak usah ditanyain itu mah. Kakak mau saya ambilkan minum? Saya ambil minum Baik, dulu ya. Iya. Permisi ya. Ambilin minum ya. Mulai lagi dia. Ya, gimana tadi lanjutin?
background Kak Tami, kenapa masih umur 27 tahun udah bisa jadi direktur? Keren loh. Oke, jadi karya gue ini tuh lulusan dari pendidikan konseling gitu ya. Jadi memang kayaknya sudah didoakan untuk bersinggungan dengan teman-teman remaja. Kalau pertanyaannya kenapa bisa jadi direktur dengan umur semuda ini? Pertama, Silakan Kak. pertama sejak tahun 2017 gue tuh udah gabung di PKBI sebagai relawan saat itu. Oke. Nah, berkegiatan dengan teman-teman remaja, terus punya kesempatan juga berjejaring dengan teman-teman remaja, dan menurut gue remaja itu jadi salah satu apa ya, perubahan yang bisa seseorang gitu yang bisa membuat suatu perubahan yang besar gitu, terutama untuk bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang-orang sekitar. Jadi gue ngerasa punya motivasi nih sebagai seorang direktur, apalagi di PKBI DKI sendiri kita juga punya youth center yang concernnya untuk teman-teman remaja, bukan hanya remaja di sekolah tapi juga teman-teman remaja komunitas, mulai dari anak jalanan, anak yang sedang berhadapan dengan hukum, bahkan juga untuk anak-anak yang selama ini mungkin nggak pernah tahu nih terkait dengan informasi hak kesehatan seksual dan reproduksi mereka gitu. Gitu dok. Mantap ya. Gitu. Keren. Iya. Lo dulu umur 27 ngapain, Jok? Hah? Lo dulu umur 27 ngapain? Wah, kita mah nggak usah ditanyain, Pok. Miris, bukan apa-apa. Yang penting mas sekarang kita Bali. Gerang banget loh dia kalau diajak ini bener-bener lah. Dari kemarin mana hilang-hilangan mulu. Lah kita makan mumpung po di sini di mari mah. Pang mumpung. Ya, oke. Kalau ngomongin keterkaitan HIV dengan remaja, kalau menurut Kak Tami, sampai saat ini banyak nggak sih remaja yang terinfeksi HIV? Kalau menurut data dari Kementerian Kesehatan gitu ya Kak, sampai terakhir yang dilihat 2023, sebenarnya angka remaja dengan HIV itu cukup menyumbang angka yang cukup besar, tapi memang tidak terlalu besar, yaitu kurang lebih ya sekitar 4% dari orang dengan HIV itu adalah teman-teman remaja. Nah, terkait dengan remaja dengan HIV, ternyata mereka juga belum semua mengakses pengobatan karena beberapa faktor gitu. Salah satunya adalah stigma dan diskriminasi, apalagi di teman-teman remaja itu sendiri gitu. Gitu. Ya. Kenapa mereka rentan sama HIV ya? Karena remaja ini kan jiwa-jiwa muda yang keponya tuh tinggi banget ya. Terusnya dia masih labil banget, apalagi kalau tidak disupport oleh lingkungan sekitar, terutama untuk orang tua. Jadi mereka tuh deket sedikit sama orang ini, maunya coba yang ini, yang ini coba yang ini. Kan kita tahu ya kalau HIV itu menularkan pertama jarum suntik. Nah, teman-teman remaja ini juga terkadang coba-coba gimana sih rasanya mencoba jarum suntik secara bergantian, tidak steril. Terus yang kedua adalah seks yang beresiko. Tadi bergonta-ganti pasangan. Biasanya nih kalau teman-teman remaja nih ganti-ganti pacar tuh kayak yang hits banget gitu. Mantan lo ada berapa? 20, cuma satu tuh. Aduh. Jadi tuh itu cukup beresiko di teman-teman remaja. Gimana tadi Kak ngomongnya Kak? Tangannya mesti begini ya? Iya, gitu ya. Luar biasa gitu. ya. Gaya anak muda. Udah, iya. Bos. Kalau lu kan gayanya begini ya kalau ngomong ya. Iya, Kayak lagi kita. paduan suara. Lo kata gue patung. Iya. Karena memang pertama karena labil tadi juga mungkin aku nggak tahu. Kalau menurutku pribadi sih nggak tahu Kak Tami setuju apa nggak ya. Masih banyak orang tua yang merasa tabu ketika harus ngobrolin soal seksualitas. Manis dong. Gitu. Bener. Hah? Manis. Tebu. Oh tebu itu mah ya. Mohon maaf. Iya, Salah maaf lagi ya. aja. Ya kan kayak gitu ya. Iya. Masih banyak orang tua di luar sana tuh yang merasa tabu untuk membicarakan soal seksualitas terhadap anak-anaknya. Apalagi yang remaja ya. Benar. Nanti malah dianggapnya, mereka merasanya menganggapnya tuh kayak kok jadi malah nyuruh gitu ya. Padahal kan sebenarnya itu penting ya Benar. buat remaja ya. Nah, kira-kira apa aja yang perlu diketahui sama remaja supaya apa ya bisa dapat informasi yang sebenar-benarnya terkait HIV, apa tadi kesehatan Seksual reproduksi. seksual reproduksi itu gimana kata Tami? Iya.
Remaja itu sebenarnya hal yang juga jadi permasalahan saat ini adalah pendidikan seksualitas yang komprehensif. Artinya komprehensif tuh benar-benar semua paket komplit tuh ada gitu. Mulai dari bagaimana mereka diberikan edukasi, terus ketika mereka mau mengakses layanan itu juga harus kemana. Nah, itu yang harus sebenarnya teman-teman remaja itu dapat. Nah, di sekolah sekarang tuh pendidikan seksualitas yang komprehensif itu belum diberikan. Nah, karena pertama di sekolah itu kan keterbatasan ya, guru ajar gitu. Terusnya ditambah lagi di Indonesia, tadi kalau kata Karya bilang ngomongin tentang seksualitas itu tabu banget. Dianggapnya tuh ngajarin hal-hal yang nggak benar. Iya. Padahal ngomongin seksualitas tuh bukan cuma ngomongin alat kelamin aja, tapi juga ngomongin gimana remaja bisa mengambil keputusan, bagaimana membangun relasi pertemanan yang sehat seperti itu. Nah, ini adalah tugas bersama tentunya supaya teman-teman remaja nih kalau nggak dapat informasi kan dia sekarang gadget ya apa-apa tuh ada ya kan Kak. Nah, kalau mereka ceritanya kepo nih gimana caranya melakukan hubungan seksual misalnya kayak gitu. Nah, mereka nggak dapat informasi yang komprehensif, terus mereka uji coba gitu, terus mereka akhirnya tadi ya ketika dites mereka akhirnya HIV positif. Nah, itu cukup sangat beresiko. Sekarang mereka nggak ada teman diskusi kecuali misalnya ketika dia kepo dia nanya sama orang tua atau nanya sama halo Google gitu. Tapi diskusi sama orang tua kan jauh lebih komprehensif ya. Nah, ini harusnya dibuat ruang-ruang diskusi seperti itu. Tadi Itu Bang. itu Apa apa tuh? berarti katanya kan pendidikan seksual reproduksi itu mesti diajarkan sejak awal gitu ya. Iya. Nah, itu berarti terus sekarang di sekolah-sekolah nggak banyak apa atau tenaganya gitu ya. Iya. Berarti maksudnya dari sekolah-sekolah diajarin nge-seks gitu atau gimana? Bukan. Lah Tadi kan nanya namanya nanya iya ya. benar. Tadi nih Bang, nih kalau misalnya ngomongin Mister, Oh, Bali Mister. nih, Oke, Bali. Oke banget ya Oke, Allah. siap. Bali. Kenapa gue yang geli dia bisa dipanggil Mister? Kalau ngomongin seksualitas tadi, itu bukan ngajarin nge-seks doang. Oh. Tapi mulai dari remaja itu nih, orang nih tahu nih ketika dia apa namanya akhir balik ya. Akil balik. Alhamdulillah masih konsen ya. Akhir. Aco akhir nih. Produser gimana sih ini? Ketika mereka udah usianya Gugupnya jangan kelihatan dong. Gitu kan. Boleh minum dulu kan? Misalnya tadi perempuan gitu, mereka sudah menstruasi, gimana cara membersihkan organ reproduksinya, terus laki-laki apa sih perubahan pada tubuh laki-laki ketika mereka misalnya sudah menginjak usia dewasa, perubahan-perubahan pada tubuh. Jadi bukan cuma nge-seks doang, dan bukan cuma sih, Nah. ya enggak nge-seks gitu. Iya, Bener itu. Empok dulu juga nggak pernah dikasih tahu itu menstruasi Enggak, apa. kirain mah yang namanya pendidikan seksual, pendidikan untuk ngesek gitu kan kirain. Ternyata enggak ya. Itu mah harapan Itu lu yang kali. Enggak kan tadi pikirnya kan begitu. Masa diajarin dari sekolah? Waduh, pusing aneh. Gitu. Oh, ternyata enggak, pendidikan seksual itu bukan pendidikan ngeseks Iya, ya. bukan. Iyalah, ya. Tapi emang benar setuju. Empok juga dulu ngerasain Nggak tuh dapet ya. pertama kali menstruasi. Ini apa kok kencing berdarah? Yang ada cuman bisa nangis. Mama aku kenapa? Tapi nggak pernah dijelasin. Cuman langsung dikasih nih pembalut. Udah. Tapi nggak kebalik kan pasangnya? Ya, yang apa tuh yang lemnya itu Oh. di luar gitu, Iya. ya kan? Lupa deh dulu kebalik apa enggak ya. Kalau kebalik menempel dong. Iya, sakit nanti cabutnya. Iya, ngerasain lah. Dan apa nggak tahu ya kalau anak-anak sekarang karena masih ada juga gitu ya orang tua yang masih merasa tabu dan nggak tahu kalau ngomongin seksualitas itu termasuk salah satunya kayak pendidikan-pendidikan bahwa menstruasi itu seperti ini, organ laki-laki dan perempuan itu akan bertumbuhnya seperti apa, sama kayak dia tadi nah mikirnya dah. Iya, kirain begitu. Pasti masih banyak yang nggak tahu tuh. Benar. Terus ini Kak Tami tadi kan dibilangnya katanya remaja itu ada sekitar 4% ya dari total orang yang mengetahui status HIV gitu. Terus apa karena apalagi dibilang remaja itu salah satu populasi yang rentan tentang HIV. Emang kenapa sih kok mereka emang nggak bisa gitu datang periksa ke layanan gitu langsung gini? Emang susah atau gampang sih sebenarnya kalau remaja tuh ngakses
layanan kayak begitu-gitu gimana sih, Iya. Kak? Kalau di layanan kesehatan ada nih Bang, namanya pusat kesehatan yang ramah remaja atau biasa kita sebutnya adalah PKPR. Tapi untuk terkait dengan HIV ini nggak dikasih tahu gitu. Hanya dikasih tahu oh HIV adalah apa definisinya, penularan seperti apa, tapi tidak komprehensif tadi. Jadi pemeriksaan di PKPR tuh sebatas tentang banyaknya ya, concernnya adalah di kesehatan mental remaja. Karena kan kalau di puskesmas sendiri kita tahu ya bahwa layanan HIV itu kan di poli sendiri. Nah, syarat dan ketentuan untuk tes HIV itu kan dia harus punya wali. Terkadang kalau remaja nih udah tahu nih HIV apa, beresikonya seperti apa, menularnya seperti apa, dia udah punya keberanian untuk tes, tapi dia belum punya keberanian untuk bilang ke orang tuanya sebagai wali yang mendampingi dia untuk tes. Nah, terkadang tuh di situ. Ditambah lagi ketika akses ke poli HIV gitu ya, belum lagi tuh ada stigma diskriminasi dari mulai dari petugasnya. Biasanya apa tuh stigma diskriminasinya? Misalnya, ini kok remaja ini ngapain nih akses tes HIV? Pasti dia anak yang nggak bener, anak nakal gitu. Sian Sering ya. banget tuh kayak gitu. Tapi tadi lucu ya itu, kayak diskonan. Apa tuh? Itu periksa HIV gitu. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya Allah. Kayak diskonan gitu. Dapat potongan 50%, bawa aja S dan K berlaku gitu. Kadang-kadang harus Bintang mikir ya. keras loh kalau sama dia nih ada aja ini aja loh. Aduh, bener-bener ya. Iya ya. Iya. Nah itu apakah PKPR ini sudah ada di puskesmas kah atau Di semua di layanan semua gitu puskesmas maksudnya. layanan. atau gimana? Kalau PKPR ini ada di seluruh puskesmas kecamatan, ya. Oke. Tapi memang yang mereka menjalankan sesuai dan fungsinya nih tidak semua puskesmas. Kadang petugas PKPR-nya ngerangkap untuk poli yang lain. Nah, ini kan juga. Tapi kalau di Jakarta sendiri, PKPR tuh sudah cukup berjalan. Apalagi di PKPR mereka tuh untuk teman-teman komunitas gitu ya, mereka punya yang namanya posyandu remaja. Jadi Oh. Itu anak-anak dikasihin vitamin A mau vitamin itu gitu. enggak. Dapat kacang hijau pulangnya. Iya dapat kacang hijau. kalau Ditimbang gitu ya pakai kain. Kain gitu. Udah mana timbangannya pakai gitu. enggak. Kalau posyandu remaja Oh, pemeriksaannya juga tinggi badan, berat badan gitu kan. Tapi petugasnya adalah kadar-kadar remaja yang dibentuk oleh petugas layanan kesehatan gitu. Oh, berarti kalau PKPR itu semua petugas di layanannya itu remaja juga. Enggak. Kalau jadi nih si Posyandunya, PKPR, tadi posyandunya, dibilang. Posyandunya. Posyandunya. Mereka adalah teman-teman remaja. Remaja ini bukan hanya dilepas aja mereka periksa kesehatan, tapi sama puskesmas juga dikasih edukasi. Nah, ketika puskesmas tidak mampu untuk memberikan edukasi, mereka akhirnya berjejaring dengan lembaga-lembaga yang bisa memberikan edukasi. Salah satunya adalah PKBI. PKBI. Oh, gitu ya. Betul, Bang. Ya. Pernah nggak nemuin remaja yang baru tahu status HIV-nya? Kalau pernah, waktu itu nanganinnya gimana? Kan biasanya ya jangankan remaja ya, yang udah dewasa begitu tahu status HIV-nya aja kan mereka ya kurang lebih seperti itu gitu kan. Injek kaki saya. Gue pikir lagi nyantain. Aduh terbaca. Ya kan ada ya seperti itu ya. Nah waktu itu gimana penanganannya tuh harus gimana sih kalau ada remaja yang HIV positif? Waktu itu kondisinya ada remaja laki-laki dia tes di layanan kesehatannya punya PKBI. Jadi PKBI juga punya klinik nih HIV kan. Dia tes. Lalu ketika tes hasilnya adalah positif. Nah, yang dilakukan yang reaksi yang timbul gitu ya. Si remaja ini tuh dia nangis, nggak nyangka, terus dia bertanya kenapa saya bisa tertular. Nah, di proses konseling digali, ternyata tadi dia melakukan hubungan seks yang beresiko bersama dengan pacarnya. Nah, akhirnya ketika dikulik lagi, pacarnya adalah laki. Nah, ini kan cukup rentan nih. Ternyata ketika dicari tahu Nemunya tempe. Tadi kan dicari tahu. Oh iya benar ya bos. Aduh, lapar jadi saya. Nah, ketika dicari tahu bahwa ternyata remaja laki-laki ini angkanya cukup
banyak yang Ah. positif HIV dibandingkan dengan perempuan. Hmm. Tadi kalau ketidaksiapan mungkin bukan hanya orang dewasa, tapi Mhm. teman-teman remaja ini juga ketika tahu statusnya mereka juga nggak siap. Mereka harus minum obat, konsumsi setiap hari, apalagi mereka merasa bahwa masa depannya masih panjang banget, merasa bahwa ketika HIV positif mereka nggak bisa ngelanjutin kuliah, nanti kerjaannya gimana ya. Tadi ya mitos fakta seputar HIV juga di masyarakat tuh cukup banyak, dan mereka nggak tahu yang benarnya tuh seperti apa sih. Jadi mereka pikir kalau udah HIV rasanya tuh besok tuh udah kiamat gitu, langsung udah mau mati aja gitu. Nah itu yang akhirnya cukup dikuatkan oleh teman-teman klinik PKBI gitu. Ya karena tadi balik lagi bahwa ketika seseorang itu sudah positif HIV bukan berarti dunia itu berhenti saat itu juga gitu. Terus kira-kira apa yang harus dilakukan oleh keluarga misalnya? Apakah langsung diberitahu keluarganya, kemudian bagaimana cara strategi gitu ya untuk memberitahu ke keluarga? Karena kan pasti kalau dengar cerita yang tadi berarti si remaja laki-laki ini berhubungan seksnya dengan laki-laki ya kan? Itu kan jangankan laki-laki dengan laki-laki, ketika dia berhubungan dengan perempuan aja kadang masih suka tertutup kan nih dari orang tuanya ya. Apalagi ini remaja laki-laki pasangannya dengan laki-laki. Waktu ngejelasin Atau misalnya kayak tadi pakai narkoba, ya, misalnya gitu. atau Tadi kan misalnya jarum yang suntik pakai tadi katanya narkoba ya. misalnya, Gitu. itu kan mereka pasti masih menutup diri dari orang tuanya terutama gitu ya. Nah itu ada strategi nggak? Strateginya kalau teman-teman di PKBI ini biasanya kita berjaring dengan teman-teman pendamping. Nah, jadi mereka kunjungan ke rumah, tapi balik lagi ya, concern dari klien ini juga lebih penting gitu. Walaupun kita tahu mereka juga harus, apalagi usia remaja, tanggung jawabnya juga masih di orang tua gitu. Tapi izin dari si klien ini juga hal yang penting gitu, karena dia harus konsumsi obat gitu. Jadi kita harus tahu siapa yang menjamin dia bahwa bisa minum obat dan konsisten dan segala macam. Dan prosesnya itu cukup panjang. Jadi ketika si klien itu tahu statusnya pun dia juga nggak langsung minum obat, bahkan diblokir dan segala macam, karena kami juga merasa bahwa susah sekali dia pasti menerima kan. Jadi kami kasih waktu tapi tetap pantau lewat media sosial dan segala macamnya teman-teman gitu. Ada ini nggak dukungan psikologinya gitu misalnya? Ya, kalau di kami di PKBI ada bantuan konseling dari konselornya gitu yang bisa mereka akses secara online maupun offline juga. Bisa ya. Kak Tami, ini menarik nih kalau udah ngomongin gitu. Tadi kan kalau misalnya ngomongin gimana cara ngasih tahu gitu ya, atau cara melakukan pendampingannya gitu ketika kepada orang tua, Tapi kita tahu juga nih, Kak Tami, itu mungkin kalau misalnya untuk anak-anak yang tinggal di rumah apa segala macam gitu ya, mungkin cara-caranya seperti itu. Tapi kita tahu bahwa ada beberapa remaja juga yang sebenarnya karena mungkin karena ketidaktahuan atau karena kenakalan atau apa, akhirnya dia dengan menyesal gitu tiba-tiba harus ke lembaga pemasyarakatan yang berada tadi di dibilang dalam itu ya, anak gitu berhadapan kan. dengan hukum. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum di dalam itu. Nah itu apakah caranya sama juga gitu loh di dalam, atau aksesnya sama juga nggak gitu kalau di dalam, padahal kan mereka terbatas ya. Betul. Itu lebih kesian lagi kan. Itu gimana tuh Kak Tami tuh? Kalau di lembaga pemberdayaan khusus anak atau biasa kita sebut LPKA. Apa tuh LPKA? LPK itu lembaga pembinaan khusus anak. Kalau biasanya orang-orang lapas gitu ya. Kalau orang dewasa penjara gitu. Padahal ini bukan penjara, seperti pesantren di sana tuh. Jadi mereka sudah terjadwal ngaji juga. Kirain udah belajar ngajinya juga. Gitu. Seperti pesantren, tapi bukan masa gugup-gugup banget dong. Aduh, Bapak pengen saya cubit. Terus. Nah, kalau di sana sebenarnya sudah terjadwal nih Bang. Dan mereka tuh ya kayak gue bilang benar-benar kayak pesantren, dari pagi mereka bangun jadwalnya ngapain aja gitu kan. Mereka juga ada sekolahnya. Mereka juga ada aktivitas-aktivitas rutin sesuai dengan minat bakat. Nah, terkait dengan edukasi atau informasi terkait dengan HKSR, PKBI itu masuk ke sana. Oh, mendampingi juga ke mereka? Kami mendampingi. Wow, Kami gila juga ya.
Keren. Kami Keren. memberikan juga bimbingan konseling, jadi mereka kalau butuh konseling, walaupun petugas-petugas di LPKA nih mereka udah dilatih konseling gitu, tapi kan kami tahu ya keterbatasan, mungkin petugasnya hanya satu, tapi misalnya di sana ada 70 klien yang ada di LPKA. Nah, untuk kesehatan sendiri, si LPKA ini punya klinik. Nah, kliniknya kerjasama dengan puskesmas kecamatan setempat. Jadi pemeriksaan HIV gitu ya, dan pemeriksaan lain itu sudah dijalankan. Nah, kalau tadi gimana caranya bilang ke orang tua, di LPKA itu mereka ada program rutin kunjungan bersama orang tua. Bahkan sebelum kunjungan bersama itu, teman-teman petugas layanan bersama dengan PKBI atau beberapa organisasi yang kerjasama, kita semua tuh melakukan kunjungan rumah gitu. Jadi kita tahu kondisi rumahnya seperti apa. Kami juga akhirnya bisa memetakan kenapa si klien ini nggak pernah dijenguk. Ternyata memang mereka adalah ekonomi yang ke bawah. Jangan kan buat ngejenguk, buat ongkos aja mereka nggak ada, makan sehari-hari juga nggak ada. Nah, ini cukup menarik. Jadi kerjasama satu sama lain tuh cukup terjalin di sana. Menarik, keren. Jadi nyambung tuh ya. Kemarin di episode sebelumnya kita sempat bahas soal anak, yang ini remaja. Iya, itu mau episode lama banget. Iya. Ya. Oke. Ada lagi nggak, Jok, yang mau lo tanyain, Jok? Enggak, itu cuman ini aja ya. Kemarin kan, inget nggak, kita aja ngomongin soal HIV, kesulitaannya, ada mitos-mitosnya. Terus ada sempet tuh yang pas kita masih di sini nih, masih di Bali nih, ada yang ngomongin tentang keselamatan kerja, gitu. Betul. Nah, masing-masing itu ternyata punya kesulitan. Remaja tambah sulit lagi nih kayaknya nih. Pasti. Tantangannya juga pasti beda-beda. Luar biasa, gila. Jadi remaja tuh ini juga ya, sulit juga ya. Iyalah. Karena kan kita lahir remaja dulu, nggak langsung tua. Makanya butuh support system kalau kata remaja. Agak beda sih sama Empo ya. Maksudnya nah? Dilepeh, wih gitu. Kok gue nggak bisa ngebales ya? Pengen ngebales tapi bingung gue ngebalesnya apa. Jadi aja tahu-tahu gitu kayak gini. Masya Allah. Oke. Terakhir Kak Tami, apa pesan yang mau disampaikan kepada remaja terkait HIV? Pesannya yang pasti kalau butuh informasi apa-apa harus tahu carinya kemana ya. Udah dicari, ditanya ke orang tua atau mungkin ke mana sih sekarang tuh banyak banget di Instagram tuh pusat informasi yang cukup fast respon gitu ketika remaja itu butuh, dan jangan pernah malu untuk datang tes layanan kesehatan itu juga. Terusnya lagi remaja itu harus bisa mengambil keputusan yang baik untuk dirinya gitu ya. Terus selain untuk dirinya juga bisa jadi bukan motivator ya, tapi lebih kepada ngajak. Biasanya kan remaja ini berkumpul gitu ya, bergerombol, jadi punya geng-geng yang juga saling support satu sama lain. Terus ketika misalnya temennya adalah HIV positif, jangan pernah melakukan stigma dan diskriminasi, karena kita tahu bahwa yang dijauhi adalah virusnya, bukan orangnya. Jawab dong, Bang. Enggak, udah biarin, dia udah tahu tuh. Dia udah paham dia tuh. Saya Elah lu, kesel banget gue jadinya. So pinter banget ya, so pinter banget tuh, mentang-mentang di Bali. Dari kemarin ya, loncer banget. Tiba-tiba pas kita malam, beku otaknya. Sekarang loncer lagi, gaya. Nah, promosiin. PKBI ada IG-nya? Ada. Apa itu IG-nya? Silakan follow PKBI DKI Jakarta. Tapi buat teman-teman remaja juga bisa follow Sentra Mitra Muda. Kalau mau datang langsung bisa datang ke Taman Malaka. Patokannya adalah di seberang Rumah Sakit Saidah. Teman-teman bisa akses layanan klinik yang PKBI DKI punya. Itu kalau dari Kalimalang. Tahu banget lu, udah pernah ke sana. Dari Kalimalang. Kan tadi bilangnya Taman Malaka. Iya. Ya, dari Kalimalang ada lampu merah. Masih jauh. Itu masih jauh. Itu informasi yang sangat tidak penting ya. Iya. Masih jauh pokoknya. Kan cuma mau ngasih tahu gitu. Iya, siapa saja bisa datang ke klinik. Remaja juga bisa. Khususnya remaja ya, Khususnya remaja justru ya. Mau tahu sekalian, itu di kliniknya cuma melayani pemeriksaan, konseling, pemeriksaan,
Atau bisa sampai pengobatan juga sekarang? Pengobatan bisa Om. Pengobatan Bahkan HIV? ketika sekolah-sekolahnya nih gitu atau teman-teman komunitas butuh narasumber, fasilitator atau informasi seputar tentang HKSR yang komprehensif, bisa hubungi PKBI, kita bisa Ntar bantu. dokternya bisa datang? Bisa. Oh, tuh. Afif ya. Nambah nih. Nah, berarti ada obatnya juga tersedia di sana? Ada. Tuh, OSIS kalau butuh informasi-informasi ya, bisa undang PKBI supaya bisa sosialisasi ya, atau penyuluhan lah di sekolahnya. Jangan cuma pensi doang yang diurusin. Iya, udah pensi Pemeriksaan tes aja. gratis. Oh, catat. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Oke, Kak terima Tami. kasih. Semoga Oke. nggak usah dibiarin Oh, aja. Bukan muhrim. Ya, kalau so ganteng banget anjir. Nggak usah diusir. Nggak usah. Itu awas kata kelihatan. Oh, nggak apa-apa. Ya, balik coy gitu. Aduh. Kan habis sunbath. Oke, kalau gitu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.